ibadah BSC secara virtual. Sebelum kita mulai ibadah sore hari ini, Kakak Abang izinkan aku untuk boleh membacakan tata tertib untuk bisa kita perhatikan secara seksama. Yang pertama, Kakak Abang diharapkan semuanya bisa mengikuti BSC sore hari ini, sampai akhir acara. Nanti semua peserta ketika masuk ke room Zoom akan, secara otomatis di-mute oleh host, tujuannya supaya tidak ada kebisingan selama kita BSC sampai nanti di akhir acara. Lalu kemudian Kakak Abang, jika ada yang berkenan untuk boleh membantu, mendukung pelayanan tim PA ke depan, Kakak Abang nanti boleh memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar kita masing-masing saat sesi persembahan. BSC hari ini akan berbentuk eksposisi dan nanti juga akan dilanjutkan dengan kelompok sharing di breakout room masing-masing. Nanti Kakak Abang jika memang ada beberapa poin yang mau ditanyakan terkait dengan firman Tuhan yang akan dibahas oleh Bang Febian hari ini, nanti setelah dari Zoom meeting selesai, dari breakout room-nya, nanti bisa balik ke main room untuk boleh menanyakan langsung ke Bang Febian. Kakak Abang disarankan untuk bisa menggunakan laptop dan juga earphone atau headset, tujuannya supaya video yang akan sama-sama kita bisa lihat di layar kita masing-masing itu boleh baik kualitasnya dan juga audionya. Demikian tata tertib yang bisa aku sampaikan. Kakak Abang, saat ini mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur. Kami terus merasakan, menerima, dan mengalami anugerah-Mu ya Tuhan. Kami boleh dilayakkan kembali untuk menghadap Engkau, untuk beribadah kepadamu ya Tuhan melalui pujian, doa, dan juga firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa tiap-tiap hari kami membutuhkan relasi dengan Engkau. Tuhan berkati ibadah BSC sore hari ini, biarlah boleh menjadi ibadah yang hidup, ibadah yang mengubahkan kami, ibadah yang memberikan kekuatan kepada kami, ibadah juga yang mengkonfirmasi, mungkin ada hal-hal yang sedang kami gumulkan belakangan ini, biarlah melalui ibadah BSC sore hari ini, boleh Engkau berikan kami kepekaan ya Tuhan, akan hal-hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Tuhan berkat juga setiap jaringan, setiap perangkat yang kami gunakan, kiranya semuanya ini yang kami pergunakan boleh berjalan dengan baik, sehingga kami juga boleh betul-betul menikmati ibadah sore hari ini sampai akhir acara juga Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang masih dalam proses menuju ke Zoom meeting ini. Tuhan yang boleh berkati setiap perangkat yang mereka sedang siapkan, jaringan juga Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan juga mendengar firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan ibadah BSC sore hari ini dalam tangan pengasihan-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa atas dunia dan segala isinya. Ia berkuasa untuk menolong kita di tengah berbagai kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. Mari sembah Dia melalui pujian ini. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya.
ada Bang Febian, silahkan. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Kembali kami datang bersama-sama ya Tuhan, ke hadirat-Mu, memohon Kau mengajar kami akan kebenaran firman-Mu, supaya kami bisa memahami bagian firman yang akan kami baca dan kami dengarkan pesan dari-Mu ya Tuhan. Kami memohon anugerah Tuhan kiranya melimpah bagi kami masing-masing, sesuai dengan kondisi dan pergumulan yang Tuhan izinkan kami hadapi saat ini. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, mengajar kami akan kebenaran firman-Mu, dan nantinya juga memimpin dan memberdayakan kami untuk menerapkan kebenaran firman-Mu di dalam keseluruhan hidup kami. Biar hidup kami bisa jadi hidup yang menyatakan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat sore teman-teman. Mari kita lanjut ya. Belajar dari kitab Keluaran. Kali ini kita masuk pasal 13 ayat 17 sampai 14 ayat 31. Ya, teman-teman sudah lihat ya publikasi ya, dan mungkin undangan juga email yang diberikan. Judulnya seperti di slide ini ya, One Kind of Fear Turn to Another. Ya, One Kind of Fear Turn to Another. Jadi beralih ya, dari satu ketakutan kepada ketakutan yang lain. Ya, ini yang saya dapatkan, saya nikmati pesannya, dan ya saya lihat ini yang Tuhan ingin bagikan kepada teman-teman. Ya, sebenarnya bisa angkat poin-poin lain, tapi ini yang saya lihat menjadi hal utama di penggalan yang kita pelajari, dan ini yang saya mau bagikan. Ya. Oke, boleh slide berikutnya. Ya, saya mau mulai dari ya ajukan pertanyaan ini. Kayaknya waktu itu saya pernah ajukan pertanyaannya sama juga ya di BSC ya. Ya, apakah teman-teman punya rasa takut atau bahkan jangan-jangan penakut? Ayo, boleh coba lihat dirimu. Apakah punya rasa takut ya dulu, sekarang menghadapi hal-hal yang ada di depan mata atau yang mungkin akan dihadapi di masa mendatang? Ya, atau jangan-jangan mungkin memang karakternya penakut ya. Kalau saya ya, saya kayaknya waktu itu saya juga ada sharing gitu ya, banyak hal juga yang saya takut ya. Dari kecil itu takut gelap gitu ya, saya kalau tidur ya lampunya mesti nyala. Oh, ini ada yang penakut, Cai. Oh, takut dengan benda yang ujungnya runting, takut nyelap mata. Wah, finish nanti kalau nyuntik gimana tuh? Ya, saya takut gelap teman-teman. Kalau lampu mati saya terbangun langsung karena ya rasanya kayak sesak gitu, mau bisa nafas. Oh, ada yang takut ketinggian, takut salah didik anak. Oh, Maria. Ya, ya saya juga agak takut ketinggian, terutama kalau tempat pijakannya itu kecil gitu ya, kayak naik tangga. Kemarin di rumah saya ini Hendrik ada ya, Hendrik ikut nih. Hendrik lagi benerin instalasi listrik, pasang-pasang lampu dan sebagainya, naik tangga yang tinggi. Saya lihat wah hebat banget nih. Saya takut tuh kalau naik tangga yang tinggi banget. Ya kadang juga takut tentang masa depan ya. Wah, ada yang takut ular, ganes. Ya, semua orang takut ya. Dari mungkin penari ular ya kali. Ya, mungkin banyak lagi ya teman-teman ya. Nah, ini kali ini kita diajak untuk melihat ketakutan kita ini, melihat kembali dan ya lihat apa yang Tuhan mau ajarkan ya terhadap apa yang kita takuti. Ya, boleh slide berikutnya. Nah, berikutnya saya mau ya share ini nih, satu komik teman-teman. Saya penggemar komik ya. Waktu kecil sampai ya masa-masa sekolah masih suka lah itu SMA masih suka ada komik ya. Salah satu seri komik yang saya suka yang ini tampil di slide ini ya. Tanguy at Laverde. Ini dua orang pilot pesawat tempur Prancis ya, dan pesawatnya itu namanya mirip nama tengah saya ya, Mirage. Saya Mira kan, beda E aja. Ya, saya suka sekali baca dua pilotnya itu. Dan satu hal yang saya masih ingat gitu ya, karena saya suka sekali komik ini, berulang-ulang saya baca waktu itu ya, adalah hal ini gitu.
kalau nggak salah si Tanggi itu yang rambutnya hitam itu. Nah, dia ngomong demikian teman-teman. Ketika ada temannya ya karena mengalami pertempuran pesawat, ada yang juga pesawatnya kecelakaan gitu, mati mesin atau apa gitu, terus kemudian jatuh nyaris mati, atau rekan penerbangnya yang mengalami itu lalu mati, jadi ketakutan. Ya, dia ngomong gini sama teman-temannya itu, tiap orang punya rasa takut, ya, pernah alami ketakutan. Jadi temannya itu bilang, kamu Tanggi nggak punya rasa takut ya, kamu kelihatannya nggak pernah takut gitu. Dia bilang, enggak, tiap orang punya rasa takut, pasti pernah alami ketakutan. Aku juga. Nah, cuma yang membedakan adalah bisa atasi rasa takut itu atau tidak. Gitu. Ya, dan ya kalau bisa atasi rasa takut, ya itu akan ya kita akan bisa menjalankan peran sebagai pilot pesawat tempur dengan baik. Ya, dan saya ingat juga dia ngomong lebih lanjut, ya bahkan kita perlu punya rasa takut, tapi rasa takut yang benar supaya kita ya berjuang gitu untuk benar-benar kemudian pesawat tempur dengan baik, ataupun misalnya berjuang untuk menyelamatkan rekan penerbang lainnya supaya nggak celaka, nggak tertembak, nggak mati, atau kita yang mati. Ya, dan saya pikir ya ini benar juga ya teman-teman ya. Ya semua orang sebenarnya punya rasa takut. Nggak ada yang benar-benar tidak punya rasa takut. Cuma bedanya itu, ketika takut datang, apakah bisa mengalahkan atau mengatasi rasa takut itu atau tidak. Ya, dan kemudian yang kedua juga benar gitu, bahwa sebenarnya rasa takut itu dibutuhkan supaya kita bisa selamat, ya kita bisa benar-benar mengerjakan sesuatu, terhindar dari kecelakaan, terhindar dari konsekuensi dan lain-lain. Ya. Oke, boleh slide berikutnya. Nah, jangan mundur, maju. Ya ini. Nah, jadi saya lihat Tuhan hendak ajar kita soal rasa takut ini, dan sedikit banyak terkait dengan yang tadi kutipan dari Tanggi itu ya. Nah, ini pelajaran kita sore hari ini. Nah, mari kita lihat perikopnya ya. Seperti biasa teman-teman ya, berarti teman-teman sudah membacanya. Ya, sebagian ceritanya saya pikir juga familiar sejak sekolah minggu, atau mungkin juga pernah dengar di persekutuan atau gereja. Nah, kita belajar sesuai dengan tema kita ya, soal ketakutan ini. Ya, boleh slide berikutnya. Nah, ketika saya pelajari, saya renungkan teman-teman apa yang mau dibagikan, dan saya angkat tema ini gitu ya, bahwa jalan Tuhan itu tak terselami. Ya. Nah, intinya yang pertama mau digambarkan itu. Dalam hal ini adalah bagaimana Tuhan melanjutkan karya penebusannya terhadap orang Israel. Ya, kan dia sudah datangkan yang terakhir kita lihat ya, 10 tulah yang sangat dahsyat itu. Ya, kalau lihat kayaknya sudah selesai. Ya, Firaun dan orang Mesir sudah nyerah. Ya, sudah tertebuslah orang Israel ya, tapi kalau kita lihat tidak demikian, masih panjang perjalanan mereka menuju kehidupan yang Tuhan sudah rancangkan bagi mereka yang dia tebus itu. Ya, dan kita lihat jalannya masih panjang, tapi bukan hanya panjang, tapi tak terselami gitu oleh pikiran manusia, jelimet gitu, kayak itu saya tampilkan gambar jalan tol yang susun berapa dan berkelok-kelok gitu ya. Itu kan ya tak terselami, jelimet, ngebingungin, ya bisa bikin nyasar gitu ya untuk jalan tol di Jabotabek saja. Saya kadang salah keluar tol gitu ya. Sebenarnya masih mau terus ke rumah atau ke tempat pelayanan mana, saya salah baca tanda, salah belok, jadinya mesti muter jauh. Nah, ini apalagi kalau seperti itu. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran, Tuhan memimpin Israel ke tanah perjanjian, itu demikian, lewat jalan yang panjang, tak terselami oleh pikiran mereka, nggak terduga sama sekali oleh mereka. Ya, dan kalau kita mau lihat gambar besar Alkitab, itu juga demikian sebenarnya. Tuhan memimpin kita kepada karya keselamatannya, karyanya atas dunia ini, ya, atau amanat agungnya yang biasa kita kenal, kita sebut di dalam lingkup pelayanan kita, itu juga lewat jalan yang tak terselami, nggak terpikirkan oleh kita, bisa demikian jelimet, membingungkan, bahkan bisa menakutkan. Ya, nah ini yang pertama kelihatan, dan saya lihat narator nunjukin ini loh jalannya Tuhan, dan kamu mesti begini, begini, begini. Ya, nah pertama saya lihat ini mau dinyatakan kepada kita ketika Tuhan memimpin kita lewat jalan-jalannya yang tak terselami ini,
Ya, dan mungkin saat ini juga teman-teman lagi ngalamin nih, jalanku dalam relasi dengan keluarga, dengan orang-orang yang dikasihi, itu kayaknya jelimet gitu ya, ini tak terselami nih pimpinan Tuhan. Jalanku dalam pekerjaan, menempuh karir ya, kalau mungkin yang ya bekerja sambil studi juga mengalami hal seperti ini itu. Ya, atau di dalam pelayanan dan hal-hal lain yang Tuhan percayakan, saya visi misi jelas gitu. Sudah Tuhan sampaikan, ya kita juga udah jelas menangkapnya, tapi kok Tuhan mimpin kepada pengenapan itu lewat jalan yang nggak terselami, gitu, membuat kita bingung, membuat kita takut. Ya, nah ini dibilang ya percaya hatinya dan percaya hikmatnya. Ya, nah ini kita bisa lihat di 13 ya, pasal 13 ayat 17 sampai 18 ini ya teman-teman. Perhatikan itu, sudah Raja Mesir melepas bangsa Israel pergi. Jadi tadi ya, 10 tulah terakhir yang paling dahsyat, seluruh anak sulung Mesir, baik anak sulung Firaun sampai anak sulung orang yang ada di liang tutupan, maksudnya di penjara gitu, jadi posisi yang paling rendah, atas sampai posisi paling rendah, lalu juga anak sulung hewan itu semuanya mati. Ya, akhirnya Firaun kibarkan bendera putih, dia nyerah. Oke, pergilah kalian, pergi kalian semua, bawa semua ternak-ternak kalian. Dia nggak ngajukan syarat, nggak tahan-tahan lagi. Ya, pergi beribadah kepada Allah kalian dan bahkan doakan aku. Dia menyerah gitu, dia tadinya menganggap dirinya Allah gitu, dia yang berhak menentukan hidupnya umat Allah ya, orang-orang Israel itu, tapi dia nyerah ya. Selanjutnya ya ini Allah memimpin ya orang Israel menuju tanah perjanjian yang sudah jauh sekali dijanjikan sejak Abraham ya, kita sudah beberapa kali menyinggung itu ya, melihat hal itu ya. Nah, perhatikan di sini dibilang gimana Allah memimpin. Nah, ini lewat jalan yang tak terselami, yang membingungkan teman-teman. Itu saya kasih warna hijau ya. Allah tidak membawa mereka lewat jalan yang melalui negeri Filistin, walaupun itu jalan yang paling pendek. Ya, jadi ada jalan yang pendek ya, kalau teman-teman baca literatur para ahli memperkirakan itu paling ya paling lama kurang lebih 2 mingguan udah bisa sampai ke tanah perjanjian ya. Nah, jalan yang lewat negerinya orang Filistin. Ya, tapi perhatikan Allah tidak memimpin lewat jalan yang pendek itu yang cuma 2 minggu, tapi Dia memimpin lewat jalan yang jauh lebih panjang, jauh lebih lama. Ya, tapi kenapa? Ya, bukannya Allah mau nyusahin gitu ya, atau Allah ngisengin atau mau apa-ngapain orang Israel tanpa tujuan yang jelas gitu ya. Dijelaskan oleh narator ya, narator menyatakan Allah berpikir ya. Nah ini satu keunikan narator Ibrani teman-teman ya, dia tuh seakan-akan tahu gitu tentang Tuhan, bahkan sampai pikirannya Tuhan dia tahu itu. Tuhan lagi mikir dia tahu tuh, narator menyampaikan pikiran Tuhan. Jangan-jangan orang-orang itu menyesal kalau melihat bahwa mereka harus berperang lalu kembali ke Mesir ya. Jadi Tuhan dia melihat kalau dia pimpin lewat jalan yang pendek itu, lewat negeri orang Filistin. Filistin itu ya besar-besar raksasa gitu ya. Itu kita kenal tuh dari cita-citanya Daud. Mereka mesti berperang sama Filistin itu, mereka nanti akhirnya takut, ciut hatinya, nyesel, ya, kapok deh, tobat deh, gitu. Balik lagi lebih baik ke Mesir. Ya, dan mungkin ya juga bahkan bisa mati di dalam peperangan karena mereka jelas bangsa budak teman-teman, bukan bangsa yang jago atau ahli perang ya. Nah ini Tuhan mikirin demikian, jadi Tuhan punya hati yang baik dan Dia menggunakan hikmatnya yang ya tak terselami itu, tak terduga itu untuk memimpin lewat jalan yang tak terselami, jalan yang panjang, beribet gitu ya. Tapi itu karena Dia mengasihi orang Israel dan Dia tahu itulah yang terbaik bagi orang Israel. Ya, makanya lalu lanjut 18 bilang karena itu Allah membawa mereka lewat jalan putar melalui padang gurun menuju laut gelagah. Ya, nah ini. Dan satu hal lagi, perhatikan di ujung ayat 18, saya kasih warna merah. Pada waktu meninggalkan Mesir, itu narator bilang orang-orang Israel itu bersenjata seperti akan berperang. Itu. Orang-orang Israel itu bersenjata seperti akan berperang. Jadi mereka keluar dari Mesir teman-teman bawa senjata. Maksudnya siap perang. Jadi sebenarnya orang Israel pikir apa? Gue sanggup. Kita sanggup nih. Kita bisa. Kalau kan banyak kayak negara kita bisa gitu. Ngerjakan ini, ngerjakan ini. Kita bisa jadi juara, main U16 menang gitu ya. Ayo Indonesia bisa membawa acara selalu ngomong gitu ya. Mereka menganggap demikian. Tapi Tuhan
yang hatinya demikian mengasihi orang Israel dan ya dia hikmatnya demikian tak hingga itu, dia tahu gitu. Lu nggak siap sebenarnya untuk perang. Nah, gue bawa muter dulu, siapkan lebih dahulu supaya nanti ya ketika memang harus menghadapi peperangan, menghadapi orang Filistin atau menghadapi yang lain, ya lu siap. Itu kurang lebih Tuhan menyatakan demikian. Ya, ini saya pikir jadi pergumulan kita juga ya. Saya ingat dulu juga masih di kampus, mungkin teman-teman sering dengar juga saya sampaikan ya, yang dulu suka ikut PMKJ. Ya, saya merasa bisa cepat lulus gitu, cepat menguasai ilmu farmasi lalu cepat lulus masuk dunia farmasi berkarya di sana. Ya, entah ya Tuhan di dalam hikmatnya dan ya saya meyakini dia juga mengasihi saya. Ya, artinya penuh kasih terhadap saya, dia buat saya lulus lebih lama dari MIPA UI. Ya, saya menghabiskan masa studi saya gitu bahkan yang 7 tahun itu. Ya, karena ya saya memang belum siap itu, terutama ya saya belum tahu apa yang Tuhan ingin saya kerjakan gitu ya, visi hidup saya, misi hidup saya, gimana mengerjakannya, ya saya belum tahu dan banyak hal lagi saya belum siap. Ya, Tuhan perlama saya di MIPA UI jurusan farmasi itu untuk membuat saya lebih siap ketika dia jelas dia nyatakan saya mesti menjadi hambanya full time di pelayanan mahasiswa perkantas. Ya itu saya ingatnya demikian. Ya, nah ini teman-teman ketika kamu mungkin sekarang gitu ya, ataupun dulu pernah ngalamin juga kamu bingung dulu kenapa sih kok Tuhan beribad-ibad, nah malam ini Tuhan bilang gitu, itu karena aku mengasihi kamu. Aku dengan hikmatku membuat rancangan yang tak terselami olehmu. Ya, percayalah akan hatinya dan hikmatnya. Juga ke depan teman-teman. Kalau mungkin teman-teman sudah bisa melihat nih, kayak ini jalan karir gue, jalan pelayanan gue, jalan mungkin untuk bisa punya pasangan hidup misalnya, atau kalau udah punya pasangan hidup untuk menikah, ya kayaknya akan panjang beribet gitu ya, nggak terpikirkan bahayanya, ancamannya, bisa nggak bahkan masuk ke situ. Nah, sore hari ini Tuhan mau menyatakan percaya, hatiku itu punya kasih, hikmatku ini kupakai dalam merancang jalan-jalan yang harus kau tempuh. Ya, ini yang Tuhan mau nyatakan. Ya, teman-teman, ya, percaya hatinya dan hikmatnya. Ya, lalu kemudian yang berikutnya, ya, boleh kita maju. Ya, ini ke ayat 19 ya, teman-teman. Nah, kalau di sini saya lihat narator mau bilang jalan Tuhan itu tak terselami, percayalah akan janjinya. Ya, jadi Tuhan itu tidak dadakan gitu, dia membuat rancangan atas dunia ini, atas umatnya, lalu kemudian lebih kecil lagi atas komunitas kita, lalu kemudian lebih kecil lagi atas kita sendiri, teman-teman. Ya, mungkin juga ke atasnya sedikit lebih besar yaitu keluarga gitu ya. Nah, tapi dia sudah rancang dan dia sudah janjikan ya. Nah, ini dinyatakan kita mesti percaya pada janjinya. Ini kelihatan dari ayat 19 itu. Ya, Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Ya, jadi Yusuf kan sudah lama mati, sudah dikuburkan. Ya, abang-abangnya, adiknya juga demikian. Ya, lalu ya lihat mereka membawa tulang Yusuf itu. Ya, sebab semasa hidupnya Yusuf menyuruh orang Mesir bersumpah, orang Israel orang Israel bersumpah untuk berbuat begitu. Begini pesan Yusuf, pada waktu Allah membebaskan kamu. Ya, perhatikan tuh saya kasih warna hijau garis bawah teman-teman. Jadi Yusuf, dia itu baru ada di Mesir gitu, masih di Mesir, ya sudah jadi penguasa, tapi belum Allah bawa, belum Allah pimpin ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan kepada leluhurnya. Masih jauh, ya. Tapi dia percaya gitu bahwa satu waktu nanti Allah akan menggenapi janjinya, membebaskan umatnya. Itu yang kemarin saya singgung lagi ya teman-teman. Sudah dijanjikan kepada Abraham bahwa nanti keturunanmu, Allah ngomong pada Abraham ya, akan diperbudak oleh satu bangsa di negeri asing sekitar 400 tahun lamanya. Baru setelah itu aku akan bebaskan mereka keluar dari situ. Saya lihat Yusuf tahu hal ini dan Yusuf percaya gitu. Walaupun dia lihat ya ini mungkin ini negeri asingnya itu. Ya, perbudakan belum dimulai ya, nanti setelah Yusuf mati kan. Masih panjang jadi. Tapi dia percaya. Lalu jelas ketika dibawa teman-teman oleh Musa dan orang-orang Israel yang akhirnya keluar dari Mesir karena Tuhan membebaskan mereka ini, kita melihat juga secara nggak langsung apa? Generasi di bawahnya.
yang jaraknya juga jauh dari Yusuf. Ya, berarti paling tidak ada ya dari setelah Yusuf ya, layer demi layer generasi di bawahnya sampai generasi yang akhirnya dibebaskan dari perbudakan di Mesir ini, ya, itu terus ada orang yang percaya pegang janji Allah. Walaupun mereka lihat, loh ini masih di sini, enak nih karena ada Yusuf. Lalu kemudian nanti mereka melihat, oh mulai disusahin sama orang Mesir, lalu diperbudak, kemudian perbudak, diperberat. Ya, Musa datang, bilang Allah mau bebaskan kita, tapi Firaun nggak ngizinin. Ya, tapi mereka terus percaya, mereka bawa. Ya, nah, teman-teman ini mengajak kita, gitu ya. Ketika mungkin teman-teman bilang, iya saya sudah percaya Allah hatinya baik, Allah gunakan hikmatnya ketika membuat rancangan hidupku. Ya. Nah, apakah teman-teman mungkin ya ketika menghadapi ya kesulitan, tantangan, mungkin kebosanan, udah capek usaha, ya atau menghadapi orang-orang yang bilang lu tetap gini-gini aja gitu ya, kapan kawin, kapan naik pangkat, gitu ya, kapan berdampak, ya, kapan punya anak, ya atau kapan-kapan lainnya gitu. Lu masih tetap gini aja. Lihat yang lain misalnya udah punya ini, udah punya itu, posisinya udah di sini, udah setinggi ini gitu. Ya, percaya akan janjinya. Dia akan genapi. Entah itu yang menyangkut janjinya akan karyanya di seluruh dunia ini, di dalam umatnya, ya, bangsa negara, masyarakat kita, komunitas kita, orang percaya, ataupun mungkin keluarga, dan sampai yang paling kecil juga kita, dia akan genapi. Dan percaya itu tentunya bukan hanya perkataan, tapi ada tindakan. Lihat kan, mereka bawa tuh tulang-tulangnya Yusuf menuju negeri perjanjian. Karena mereka melihat Tuhan sudah menggenapi sebagian dari janjinya, tinggal sebagian lagi. Ya, walaupun sebagian itu juga mereka ya belum punya 100% gitu. Ini baru diizinkan keluar, nggak tahu nanti akan apa yang dihadapi ke depan. Bahkan mungkin mereka juga udah mulai berpikir gitu, benar nggak ini Firaun rela melepaskan? Tapi mereka bertindak, pergi, lalu juga bawa tulang Yusuf. Nah teman-teman, jalan Tuhan itu tak terselami, percayalah akan janjinya, dan bertindak atas janjinya, lakukan bagianmu di dalam apa yang Tuhan janjikan itu. Oke, lalu selanjutnya kita lihat lagi apa yang disampaikan. Ya, ini jalan Tuhan itu tak terselami, percayalah Dia sertai selalu. Ya, waktu itu saya ke mana ya, ke toko buku, kalau nggak salah Gramedia gitu, lihat ada ya kayak apa ya, notebook atau agenda gitu, dan di depannya itu ada satu gambar yang bagus, terus kemudian ada satu tulisan yang saya lihat berbicara dengan kuat tentang satu hal yang benar gitu ya. Saya lupa persis kata-katanya kayak apa teman-teman. Tapi saya ingatnya gini, dia ngomong perjalanan yang panjang itu tidak akan membosankan ketika ada pribadi yang tepat menyertai kita dalam perjalanan panjang itu. Perjalanan panjang tidak akan membosankan ketika ada pribadi yang tepat menyertai kita dalam perjalanan itu. Ya kan? Kalau misalnya kita jalan sama orang yang kita lagi incar gitu ya, mau tembak jadi calon teman hidup ya, atau apalagi kalau udah jadi pacar gitu kan, perjalanan jauh gitu ya. Ya kayak saya dulu juga naik angkot gitu ya, jauh-jauh gitu ya. Itu nggak terasa gitu, angkot yang mendesep-desepkan, bau knalpot angkot-angkot lain, mobil-mobil lain, panas gitu, atau hujan, air ciprat masuk dan bau mungkin. Karena misalnya ya sama orang yang dikasih yang kita senangi. Dan orang Israel mengalami ini. Ya, Allah sertai selalu. Jadi Allah nggak sekedar dia buat rancangan yang tak terselami, yang jelimet ribet dari sudut pandang manusia, kita nggak tahu ini apakah memang yang terbaik, apakah memang benar-benar menuju kepada rancangan Allah yang indah, yang sempurna itu. Ya, dia nggak buat itu lalu disuruh ayo pergi jalan sendiri. Enggak, teman-teman. Dia sertai selalu. Ya, ini perhatikan itu ya. 20 orang Israel meninggalkan Sukot dan berkemah di kota Etam di tepi padang gurun. Pada waktu siang,
Tuhan berjalan di depan mereka dalam tiang awan. Ya, Tuhan menyertai pada waktu siang dengan tiang awan. Ya, itu tampaknya mungkin memberikan keteduhan juga, gitu ya. Tapi yang jelas tiang awan itu tanda, ya, sesuatu yang bisa mereka lihat bahwa Allah yang roh adanya, kasat mata itu, ya memang hadir. Ya, lalu malam, ya Allah ganti mode mode malam, ya, night mode gitu ya. Waktu malam ia mendahului mereka dalam tiang api. Malam ganti tiang api untuk menerangi jalan mereka, ya, karena gelap. Ya, orang Israel jadi nggak susah-susah ada tiang api yang kalau tiang apinya itu adalah ya kehadirannya Allah, ya pasti terang benderang, ya. Kemudian seperti di gambar itu di malam yang gelap mereka bahkan bisa lihat dari jauh, ya, yang ahli-ahli kemarin saya sampaikan juga, ya, ahli-ahli menghitung kurang lebih mungkin bisa sampai 2 juta, 3 juta orang, pasti rombongannya panjang, ya, tapi tiang apinya itu adalah kehadiran Allah, ya, itu jelas menerangi jalan mereka, ya. Lalu perhatikan dua-duanya ini, perhatikan narator nggak berhenti sampai di ayat 21 teman-teman, tapi dia nambahin satu hal yang penting, ya, sepanjang hari tiang awan berada di depan bangsa itu, lalu nanti sepanjang malam tiang api menyertai mereka. Jadi kontinu, tidak pernah ada jam, tidak pernah ada menit, detik Tuhan tidak menyertai, baik siang maupun malam. Ya, nah ini teman-teman. Jadi Tuhan menyertai. Ya, mungkin kalau teman-teman ya saya sudah pegang janji, teman-teman ngomong begitu. Ya, tapi tetap kan saya mesti jalan sendiri, ya, atau mungkin saya sama siapa, ya, mungkin kawan gitu ya, kawan sekantor, kawan sepelayanan, ya, atau mungkin pasangan hidup, ya, tapi cuma berdua gitu, ya, menghadapi dunia ini gitu, menghadapi satu kantor, bahkan mungkin satu departemen besar itu, ya, satu apalah yang banyak sekali musuh-musuh yang berlawanan prinsipnya, nilai-nilai hidupnya, tujuannya dalam bekerja dan lain-lain. Ya. Lalu panjang lama menuju apa yang Allah hendak kita capai. Sudah sekian lama kita berjalan, sudah sekian lama kita bekerja, banyak mencucurkan ya mungkin keringat, bahkan air mata juga dan lain-lainnya. Ya, itu memang bisa jadi perjalanan yang tidak mengenakan. Ya, tapi ketika Allah menyertai, itu ya satu perjalanan yang istimewa, tidak akan membosankan. Akan bisa menjadi, ya benar-benar satu perjalanan istimewa, kita nikmati Allah di dalam perjalanan itu. Dan itu sendiri jadi satu hal yang kita bisa lihat, kita bisa nikmati, dan kita saksikan kepada dunia ini. Ya. Nah, ini saya bisa cerita banyak teman-teman. Ya, kampus ya teman-teman banyak mendengar. Kemudian kalau saya yang pasti menakutkan ketika ya Tuhan panggil menjadi hamba Tuhan. Ya, tapi ya Tuhan kasih janji. Ya, lalu Tuhan juga sertai, saya lihat dan alami ada banyak hal. Saya udah banyak cerita juga ya di BSD, atau mungkin teman-teman dengar di momen-momen yang lalu. Nanti di akhir saya mau ceritakan satu hal yang luar biasa saya baru alami. Ya, kita maju dulu di hal yang berikutnya. Ditangkap itu teman-teman, Tuhan selalu menyertai, nggak pernah berhenti. Dan bahkan ya buat kita teman-teman, ya umat Allah di perjanjian baru, kita diberikan yang lebih baik dari yang Allah berikan kepada orang Israel. Kalau tadi kan Tuhan bersama mereka, menyertai mereka, ya God with them, ya dengan tiang awan, tiang api. Ya, kalau kita, Tuhan bukan hanya menyertai, ya Yesus kan janji kan, ya jadikanlah segala bangsa muridku dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Ya, disertai, ya. Nah, tapi Yesus juga menjanjikan, nah ini yang saya tampilkan di slide ya, Roh Kudus, ya, penolong yang lain, ya, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu penolong lain yang akan tinggal bersama kalian untuk selama-lamanya, yaitu Roh Allah yang akan menyatakan kebenaran tentang Allah. Ya, dunia tidak dapat menerima Dia, dan selanjutnya lalu perhatikan utama yang saya kasih warna ungu itu. Tuhan Yesus menekankan banget kepada murid-muridnya dan berarti kepada kita juga teman-teman. Karena Ia tinggal bersama kalian dan akan bersatu dengan kalian. Jadi Tuhan itu bukan sekedar nyertai jalan di depan atau di samping kita, tapi bahkan Dia tinggal di dalam kita.
di dalam hati kita, dia berbicara kepada kita, dia menyatakan pikiran-pikirannya ketika kita memikirkan, kita merancangkan sesuatu, atau kita bingung akan rancangan-rancangannya, atau mungkin kita coba merancang jalan kita sendiri, lalu kita kemudian jadi bingung sendiri, itu ya, dia akan berbicara gitu di hati dan pikiran kita, bilang, ini loh yang aku kehendaki, ini loh yang lebih baik, ini yang lebih benar. Ayo kerjakan ini, ayo ke sini, jangan ke sana. Ya, nah ini saya juga bisa cerita banyak, dan saya pikir teman-teman juga ngalamin sebagai orang sungguh-sungguh percaya, Roh Kudus juga tinggal dalam diri teman-teman, ya Roh Kudus senantiasa berbicara. Ya, saya ngalami mulai dari mau ambil pelayanan atau tidak, bahkan harus berangkat atau tidak, ketika mungkin ada hal-hal yang menghalangi, ya, mengganggu, itu Tuhan selalu berbicara. Ya, dan banyak hal lagi. Ya, Tuhan terus memimpin, Tuhan menyatakan apa yang menjadi kehendak. Nah, ini kita punya bentuk yang jauh lebih istimewa, teman-teman, daripada orang Israel ketika Tuhan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, tinggal masalahnya tinggal apakah kita sungguh-sungguh menikmati dengan full, ya, penyertaan Tuhan yang, ya, bisa dibilang double ini lah, ya, yang di luar, samping, di depan, ya, kita juga bisa menjaga di belakang dan dari dalam, ya. Karena kalau ya misalnya tentang Roh Kudus gitu ya, mungkin kita ikut pimpinan Tuhan yang dari luar, di depan, di belakang gitu ya. Tapi Roh Kudus yang berbicara di dalam hati dan pikiran kita abaikan. Ya. Atau ya saya masih ingat apa yang almarhum Ibu Dorothy, teman-teman masih kenal nggak Ibu Dorothy itu ya, misionaris yang sampai mati dia melayani, dan banyak juga di lingkup perkantas kita suka undang juga dulu. Ya, saya masih ingat dulu waktu di kampus dia ngomong gitu, ya Roh Kudus itu selalu aktif bekerja. Ya. Tapi kalau kamu, ya, dia ngomong kepada kami semua jemaat ya, kamu nggak menjaga kekudusan dirimu, ya Roh Kudus akan berdiam diri, gitu. Nggak aktif, nggak menyatakan kebenaran, nggak membimbing, ya nggak bisa mengerjakan itu karena kamu nggak kudus. Mari teman-teman hargai benar-benar apa yang Tuhan karuniakan secara istimewa kepada kita, ya, karena ini ya dikaruniakan lewat Kristus. Ketika kita percaya pada Kristus kan, ya kita menerima Roh Kudus ini. Ya, nah itu. Jadi percayalah, dia sertai selalu. Ya, coba lihat apakah mungkin masalahnya teman-teman di sini, ya, merasa bahwa ya gue mesti berjuang sendiri. Tuhan nggak memimpin lagi. Biasanya kan gitu ya, ketika melihat ada kesulitan, ada ancaman, kayaknya ada jalan buntu, di depan itu cuma musuh-musuh yang ada, gitu ya, di belakang juga, ya. Mungkin masa Tuhan nggak menyertai, dia asik dengan proyeknya yang lain, entah di sana. Dia percaya dia selalu menyertai, bahkan dia tinggal di dalam kamu, teman-teman. Siap membimbing hati dan pikiran. Oke, boleh lanjut? Lalu satu lagi, teman-teman, jalan Tuhan itu tak terselami, ya. Percayalah, itu adalah strategi terbaik, muliakan Dia. Nah, ini mulai pasal 14 ini ya, saya lihat ini disampaikan di ayat 1 sampai 4, lalu nanti diulang lagi di ayat selanjutnya ya. Itu lihat ya. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, suruh Israel kembali, ya. Nah, ini teman-teman, jadi udah jalan, ya, menuju tanah perjanjian. Ya, lalu nanti Tuhan tiba-tiba bilang, kembali lagi. Kembali ke arah Mesir, ke arah Firaun yang nanti akan mengejar mereka. Saudara, orang Israel kembali dan berkemah di depan kota Pihahirot, antara kota Migdol dan Laut Gelaga, ya, dekat kota Baal Zephon. Ya, ini kalau mau dipelajari, ditelusuri agak membingungkan. Para ahli coba menyusuri, mereka juga nggak bisa memastikan. Tapi banyak yang memperkirakan ini di daerah utara Laut Merah, ya, Laut Berau yang nanti mereka mesti seberangi, ya, Allah perintahkan. Jadi balik, ya, berkemah di situ. Ya. Nah, kalau mereka kemah di situ, teman-teman, ya, ini dari sudut pandang dunia, ya, ini strategi yang buruk gitu. Kembali ke orang yang mau
orang yang telah sekian lama, ya, ratusan tahun, memperbudak mereka, nggak mau ngelepasin mereka, dan akhirnya terpaksa ngelepasin mereka. Itu balik lagi, ya, dan nanti di depannya, ya itu Laut Merah, lalu di belakang nanti ya seperti yang kita akan lihat terjadi benar-benar Firaun dengan pasukannya datang mengejar, ya, mau menangkap mereka kembali. Ya, tapi kemudian Naruto menyampaikan ini strateginya Tuhan memang untuk kemuliaan namanya. Itu di ayat 3. Raja Mesir akan menyangka bahwa orang Israel sedang mengembara di negeri ini dan tersesat di padang gurun. Ya, jadi ini kayak taktik perang. Ya. Mungkin kalau teman-teman yang suka baca cerita-cerita strategi perang, ya, atau mungkin film-film peperangan kan suka gitu ya. Satu pasukan atau satu regu mungkin coba muter kemana atau belok kemana gitu untuk nanti musuhnya kira oh ini berarti udah terjebak nih, gampang diserang, gampang disergap, tapi ternyata sebenarnya itu jebakan untuk musuh yang mengira sudah terjebak pasukan ini atau regu ini. Nah ini Allah berstrategi demikian, ya. Lalu lebih lanjut dikatakan aku akan menjadikan dia keras kepala sehingga ia mengejar kamu. Ya, jadi memang sengaja lah strateginya suruh balik, tinggal di situ, ya. Nanti Firaun tahu, lalu akan dikejar. Dan Allah bahkan bilang, aku akan membuat dia mengejar gitu. Jadi bukan terserah Firaun dia mau ngejar atau enggak, ya. Nah, lalu lanjut, tapi aku akan menunjukkan kekuasaanku atas Raja Mesir dan tentaranya, dan mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Ya itu, mereka tahu bahwa akulah Tuhan. Ya, jadi Firaun dan juga pasukannya dan juga seluruh orang Mesir akan tahu, benar-benar tahu. Sebelumnya mereka udah menyerah kan, ya, ketika tulah demi tulah dan puncaknya tulah ke-10, ya, mereka tahu bahwa Yahweh lah Allah, tidak ada Allah lain. Ya, tapi tampaknya, ya, Tuhan belum selesai dengan Firaun, tentara Mesir dan orang Mesir. Ya, dia tahu mereka belum benar-benar, ya, mengakui atau benar-benar tunduk bahwa dia adalah Allah, masih mau melawan, masih ada cenderungan melawan di hati mereka. Atau Firaun yang mungkin menyatakan bahwa aku tetap adalah dewa. Ya. Nah, jadi Tuhan mau selesaikan hal ini. Ya. Nah ini, dia mau menyatakan. Ya. Nah, jadi demi kemuliaan Tuhan, nanti diulang di beberapa ayat. Ya. Nah ini teman-teman. Kita manusia kan suka berjuang ya, mau berjuang ya, ketika melihat ada satu hal yang mulia, yang worth it untuk diperjuangkan. Nah, teman-teman, apakah ada yang lebih worth it daripada kemuliaan Tuhan untuk diperjuangkan, dikerjakan oleh umat Tuhan? Ya. Ketika ya kita melihat jalan yang Tuhan tunjuk untuk kita lalui, bahkan ya mungkin sekarang dia sudah bawa kita, ini tampaknya terselami, jelimet, banyak halangan, banyak tantangan, di depan juga kelihatannya sulit, bahkan mungkin lebih sulit. Ya. Nah, percaya bahwa ini strategi terbaik dari Allah. Ya, ini nyambung dengan yang pertama tadi ya, Allah gunakan hikmatnya, dia punya gambar besarnya, rancangan besarnya, yang terbaik itu gimana, dan dia nggak ada yang lebih baik dalam berstrategi daripada Allah yang hikmatnya ya tak terjangkau itu. Dan untuk kemuliaan namanya. Ya, sama seperti Daud di Mazmur 23 gitu ya. Tuhan akan membimbing domba-dombanya ya di jalan yang benar itu demi kemuliaan namanya. Makanya dia nggak takut. Kenapa? Karena Tuhan akan fight untuk kemuliaannya. Dan Tuhan kita, teman-teman, ya, ini ya kalau saya sih lihat baik di Alkitab maupun yang lain, gitu ya, yang saya pernah baca, saya dengar, satu-satunya Allah, gitu ya, yang lain tentunya A-nya kecil ya, yang benar-benar itu mengutamakan kemuliaannya, nggak akan membiarkan kemuliaannya itu direndahkan, diganggu, dihalangi oleh apapun atau oleh siapapun, apalagi direbut. Ada yang mengklaim, ya dia akan fight habis-habisan dengan segenap kuasanya. Ya, jadi kita nggak perlu takut seharusnya. Ketika kita melihat jalan
yang Tuhan rancang, Tuhan pimpin kita masuki dan kita udah masuki sekian lama, ya, demikian sulit, ya, bahkan mungkin tampaknya jalan buntu ke depan dari sudut pandang kita, ya, jalani terus. Ini strategi terbaik untuk memuliakan Dia. Ya, saya juga mengalami kembali kalau mau ceritain dulu ya waktu mahasiswa tuh, ya kayaknya jalan buntu untuk bisa lulus, ya, masa studi habis, ya, kondisi keuangan sulit, ada krisis moneter dan lain-lain, ya. Ya, tapi satu hal yang saya percaya adalah seperti ini, teman-teman. Dan syukur Tuhan sampaikan banyak hal, terutama waktu itu lewat kelompok kecil, ya, firman yang pelajari di kelompok kecil, juga di persekutuan Polsaek MIPA, ya, dinyatakan gitu bahwa Tuhan merancang segala sesuatu itu untuk kemuliaan namanya. Selain yang tadi itu yang pertama, hatinya itu memikirkan kita, mengasihi kita, ya. Ada lagi yang utama, demi kemuliaan namanya. Ya, itu yang membuat saya ya terus saja jalani, terus studi, terus pelayanan, terus juga berjuang cukupkan keuangan untuk bisa terus studi, bisa lulus, ya, dan lain-lainnya. Karena yakin gitu bahwa rancangan ini walaupun menyulitkan, misalkan bagi saya, bahkan saya nggak tahu masa depan gimana, ya nama Tuhan, kemuliaan Tuhan itu dipertaruhkan. Ujung-ujungnya akan kelihatan kemuliaannya, dan itu strategi yang terbaik dari Dia. Nah, teman-teman, kamu diminta untuk percaya ini juga. Ya, bahkan mungkin kalau kamu ngalamin situasimu di kantor, situasimu di rumah, situasimu di pelayanan, atau kalau yang lagi studi lanjut mungkin ngalamin situasimu kayak orang Israel ini, ya, Tuhan justru memimpin balik kembali ke posisi kamu kayak terjebak, terdesak, nggak bisa kemana-mana, kamu udah kayaknya jadi mangsa empuk, ya, bakal jadi mangsa empuk dari musuh, dari situasi, kondisi yang ada, yakinlah bahwa itu tetap strategi yang terbaik untuk muliakan Tuhan lewat apa yang akan kamu alami ke depan. Nah, ini Tuhan mau sampaikan ini. Ya, oke, lalu lanjut. Ada lagi beberapa yang Tuhan sampaikan. Ya, ini berikutnya, ya. Jalan Tuhan itu tak terselami, percayalah, pemegang kuasa pun Dia pakai genapi rencananya. Ya, nah ini secara khusus nih buat teman-teman yang bergumul menghadapi penguasa-penguasa di rumah, entah itu bapak, mama, ya, mungkin juga ada tulang, opung dan lain-lain yang suka mampir ke rumah atau mungkin tinggal di rumah juga kali, ya, atau suami atau istri atau penguasa di kantor gitu, ya, para bos-bos, ya, penguasa setempat, ya, Pemda, atau bahkan mungkin penguasa-penguasa yang lebih tinggi lagi. Nah, ini Tuhan berbicara, nih, teman-teman, ya. Percaya Dia justru pakai mereka ketika mereka merasa mereka yang pegang kendali. Rencana mereka akan berhasil dan semua orang mesti ikut rencana mereka, kehendak mereka. Firaun seperti itu. Ya, lihat tuh di ayat 5, ya, ini 14 ayat 5 sampai 8, ya. Ketika Raja Mesir mendengar bahwa bangsa Israel sudah lari, ya, dan para pejabatnya menyesal dan berkata, apa yang kita buat? Mengapa kita biarkan orang Israel itu pergi sehingga kita kehilangan budak-budak? Ya, ngapain itu, bodoh banget kita, ya, mereka kayaknya baru nyadar. Ya, lalu ya dia siapkan kereta perang dan tentaranya. Ya, jadi dia bikin strategi juga. Ya, dia berarti ya secara nggak langsung di sini ya dia mau menyatakan gitu, akulah yang lebih hebat, aku tahu apa yang harus kulakukan, aku punya strategi yang terbaik, ini strategi akan berjalan dan semuanya nanti mesti tunduk, ya, strategiku, rencanaku ini pasti terwujud, ya. Nah, lalu lihat ayat 7, ya, dia sudah siapkan kereta perang dan tentaranya di ayat 6, lalu ditambahin lagi, ya, oleh narator. Ia berangkat dengan semua keretanya, di semua kereta. Ya, ini teman-teman, kereta di zaman itu ya maksudnya kereta perang, ya, yang ada kuda di depan, ya, itu seperti gambar di situ. Dan ya itu kalau di zaman sekarang itu kayak ini panser atau tank, teman-teman, yang sangat hebat bisa menerjang musuh, musuh melihat itu saja sudah takut. Dan di zaman itu ya nggak semua bangsa memilikinya. Lalu dari apa yang saya pernah baca, ya Mesir itu salah satu bangsa yang punya kereta-kereta perang yang terbaik. Lalu juga jumlahnya paling banyak, salah satu bangsa yang paling banyak karena dia superpower masa itu. Ya, dan juga punya tentara-tentara pasukan, ya, bahkan pemimpin-pemimpin, ya, yang jago banget
mengendarai kereta perang itu sehingga musuh dengan gampang mereka libas, ya. Nah, ini lihat semua keretanya, jadi semua yang dia punya, lalu termasuk 600 kereta istimewa, ya. Jadi ini kereta perang yang super, ya, high level gitu ya, next level gitu, yang paling hebat lah. Itu juga dikeluarkan, ya, pamungkas gitu mungkin ya, senjata pamungkasnya gitu, kalau bahasa Jawa ya. Senjata pamungkasnya dikeluarin, bahkan orang-orang yang pamungkas juga itu lihat, yang dikendarai oleh para perwiranya. Para perwiranya di sini teman-teman, ini maksudnya kalau bahasa kita itu iya, perwira yang veteran-veteran perang gitu, yang udah pengalaman perangnya hebat, ya, pengalaman ngendarain kereta perang ini dengan sangat hebat, ya, menang, ya, atas musuh-musuhnya, ya. Nah, ini diajak semua, gitu. Jadi bukan yang kroco-kroco gitu, pasukan-pasukan yang baru keluar dari akademi militer misalnya langsung dikerahkan gitu, atau yang cadangan yang nggak pernah perang, ya, tapi yang sudah veteran, yang pengalaman banget di majukan. Jadi dia lihat dengan hikmatnya, strateginya, ya, apalagi dia dewa berkuasa gitu, hanya akan terjadi. Ya, nah, tapi perhatikan ayat 8, narator ingatin kita pembaca, ya, memang Tuhan menjadikan raja kelas kepala sehingga ia mengajar orang Israel yang sedang dalam perjalanan meninggalkan negeri itu di bawah perlindungan Tuhan. Jadi Firaun merasa aku nih pegang kendali segala sesuatu, aku lagi mengendalikan, membuat strategi untuk kembali menangkap orang Israel. Tujuanku ini pasti tercapai, mereka harus tunduk, ya, nggak bisa ngelawan, ya, bakalan nunduk deh, ya. Nah, tapi dibilang Tuhan sebenarnya sedang memakai dia, pasukannya, senjatanya seluruhnya yang paling jago, veteran-veterannya juga, untuk genapi rencana Allah yang tadi memuliakan namanya. Supaya umat Tuhan tahu, umat Tuhan berubah, dunia juga tahu, orang Mesir juga tahu. Ya, nah teman-teman mungkin kamu lihat gitu ya, penguasa-penguasa di rumahmu, penguasa-penguasa mungkin di keluarga besarmu, penguasa-penguasa di tempatmu bekerja ya, entah rumah sakit, sekolah, ya, departemen apa gitu ya. Itu kelihatannya ya mereka dengan yakin gitu, ini gua yang pegang kuasa, gua yang punya segalanya, gua kendalikan segalanya, ahli, udah jago banget mengatur segala sesuatu ya. Lalu berhadapan dengan gua nih. Nah teman-teman sadari terus, ingat terus, yakini terus bahwa sebenarnya ya Allah memakai mereka untuk menggenapi rencananya. Nah, ini yang Tuhan mau sampaikan. Ya, kalau yang saya ingat kemarin waktu persiapan apa ya dalam hidup yang luar biasa gitu. Kalau saya lihatnya misalnya ini teman-teman, Soeharto, Presiden Soeharto ya, bukan Soeharto tukang bakso atau apa, Soeharto yang presiden dulu almarhum ya. Yang mana tahu lah segala kejahatan yang dia buat untuk negeri kita. Ya, tapi saya lihat bahkan sampai dalam skup yang atau lingkup paling kecil yaitu hidup saya pribadi, ya segala yang dia perbuat itu ya Tuhan pakai juga untuk maksud rencananya di dalam dan melalui saya. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar kan, saya jadi lama lulus, teman ada Krismon, yaitu buat makin sulit lagi soal biaya, ya. Tapi itu membuat saya tahu, menemukan, meyakini panggilan Tuhan buat saya yang hamba Tuhan full time, lalu kemudian yang hamba Tuhan di perkantas sampai sekarang ini. Kalau Soeharto nggak berulah seperti yang dia sudah lakukan dalam sejarah bangsa kita sekian lama, ya, ya apa yang saya alami mungkin yang saya alami nggak terjadi gitu. Jadi saya lihat Tuhan pakai Soeharto untuk mengarahkan saya salah satunya. Ya, mungkin banyak lagi yang orang-orang lain. Itu satu contoh saja. Ya, nah teman-teman yakini ini bahwa pemegang kuasa siapapun itu, bahkan yang kelihatan paling jahat, paling nggak takut akan Tuhan, ya, paling memikirkan dirinya sendiri, menginjak-injak orang, mengorbankan orang untuk itu, ya Tuhan sebenarnya juga berkuasa memakai dia dan Tuhan sudah sedang akan terus memakai dia untuk menggenapi rencananya. Termasuk rencana yang beririsan dengan kamu, bagianmu, panggilanmu. Ya, oke, lanjut. Yang berikutnya, ya ini sama, kita diminta untuk percaya satu hal lagi, yaitu jalan Tuhan itu tak terselami, percayalah itu akan bukakan kesalahan kita yang dia ingin ubahkan.
Ya, jadi rancangan-rancangan Tuhan itu selain ya mengenapi rencana besarnya, itu juga untuk membentuk kita. Dan supaya kita bisa dibentuk, itu ya dia nyatakan dulu dalam hal apa kita mesti diubah. Kita sadar, ya, lalu akhirnya kita menyerahkan diri atau kita mau memberi diri untuk dibentuk. Nah, orang Israel itu demikian. Ya, nah ini kita bisa lihat ya. Ketika orang Israel melihat Raja Mesir dan tentaranya datang, ya, mereka sangat ketakutan. Ya. Jadi perhatikan, nah ini mulai muncul yang tema kita ya. Mereka sangat ketakutan dan berteriak kepada Tuhan minta pertolongan. Oh, ini. Satu sisi kita lihat ini normal, teman-teman. Ya, normal takut dikejar oleh Firaun. Perhatikan tadi, semua keretanya, tambah 600 kereta super, tambah veteran-veteran perang yang jago-jago udah dikerahkan semua. Sekarang udah ngejar, udah sampai ke tempat itu, mereka sudah terpojok, mereka nggak bisa kemana-mana. Di depan ada sebelah sana ada Firaun dan pasukannya, sebelah sana laut, mau kemana? Ya, wajar dong kelihatannya takut. Lalu wajar dong berdoa, bahkan bagus berdoa minta pertolongan. Tapi ini sebenarnya mau menyampaikan hal yang kebalikannya, teman-teman. Ini nggak bagus, nggak wajar. Ini satu hal yang negatif sebenarnya. Kenapa? Mereka baru mengalami, teman-teman, kuasa Tuhan mereka lihat, mereka alami di depan mata mereka, tulah-tulah, 10 tulah. Ya, yang alami langsung dampak negatifnya orang Mesir memang. Tapi mereka melihat kan, bahkan yang luar biasa itu ya, misalnya yang Mesir gelap gulita seluruhnya, tanah mereka terang, tanah Goshen terang. Ya, sampai juga yang nanti lebih puncak, semua anak sulung mulai Mesir, mulai dari anak Firaun sampai anak orang yang dipenjara, selalu semua anak ternak mati. Anak-anak Israel nggak ada yang mati. Ternak Israel yang sulung nggak ada yang mati. Mereka melihat itu. Mereka girang mengalami itu. Mereka pergi keluar dari tanah Mesir dengan kegirangan, dengan sukacita. Tapi perhatikan, ini kan belum lama. Mereka sudah dibilang. Dan bukan hanya takut, sangat ketakutan. Ya, kita juga sering mengalami demikian kan teman-teman. Saya juga banyak mengalami itu. Tuhan tolong dalam kehidupan pribadi, dalam studi, ya di dalam pelayanan, ya senang, girang, bukan main. Lalu bahkan menyaksikan kemana-mana, tapi habis itu datang ancaman bahaya yang kelihatannya lebih besar dan memojokkan, nggak bisa kemana-mana, bisa jadi sangat ketakutan seperti ini. Berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dan bahkan perhatikan, sangat ironis sekali ya. Nanti ayat 11 kita perhatikan. Kata mereka kepada Musa, jadi protes kepada Musa yang berarti protes kepada Tuhan, karena Musa itu hambanya Tuhan kan. Apakah di Mesir tidak ada kuburan, sehingga engkau membawa kami supaya mati di tempat ini? Ya, jadi mereka takut, ya, masa depan mereka cuma sampai di kuburan. Kuburannya juga di padang gurun, gitu, dekat laut itu. Ya, mati. Lihat ini karena kamu. Ya, Musa, dan berarti nggak langsung bilang ini karena Tuhan. Ya, dahulu di Mesir sudah kami katakan bahwa hal ini akan terjadi. Kami sudah mendesak supaya engkau jangan mengganggu, tapi membiarkan kami. Ya, biarin aja tetap jadi budak di Mesir. Nah, lalu ini saya kasih warna merah ya. Ini yang sangat ironis, paling menyedihkan. Lebih baik menjadi budak di sana daripada mati di padang gurun ini. Ya, 400 tahun mereka diperbudak. Yang kita udah pelajari itu ya, secara politis, secara sosial, ekonomi, ya, macam-macam lagi secara spiritual ya, dan lain-lainnya itu yang kita pelajari. Pertama mereka diperbudak sedemikian kejam, ya. Lalu Allah membebaskan mereka keluar dari perbudakan itu untuk menjadi hamba-hambanya, melayani Dia semata. Tapi perhatikan teman-teman, belum lama mereka menikmati pembebasan itu, mereka sudah menyatakan lebih baik ya jadi budak Firaun daripada mati. Nah, mungkin kita juga sering seperti ini, atau mungkin ya rawan lah ya bisa mengalami seperti ini. Ya, ini peringatan juga sih. Ya, tapi kalau lihat gambar besarnya di perikop ini ya ini rancangan Tuhan itu untuk ngebukain sebenarnya kesalahan kita di mana, supaya Dia bisa mengubah kita menjadi lebih sempurna seperti gambaran anaknya. Ya, itu saya juga yang ya tadi saya singgung lagi ya, mau lulus itu juga ditunjukin gitu. Bagaimana saya seharusnya misalnya ya lebih taat kepada Tuhan, lebih percaya pada rancangannya, lebih sabar dan lain-lain.
Ya, kalau Tuhan nggak membuat saya lebih lama lulus, itu nggak saya alami. Tapi itu saya alami, kemudian saya menyerahkan diri kepada Tuhan untuk Tuhan ubahkan. Nah, berharap kita juga ke depan bisa terus. Ya, ketika Tuhan mungkin mengizinkan kita menghadapi jalan buntu, belok kiri, jalan buntu, nah, belok kanan, balik lagi misalnya jalannya buntu, atau ada ancaman depan situ, oh ini jalan Tuhan yang gue bingung deh mau ngapain lagi nih, maksud Tuhan nih. Nah, sadarilah teman-teman bahwa salah satu tujuannya adalah ini, untuk nunjukin ya kesalahan kita apa, atau hal apa yang dia mau bentuk lagi pada diri kita. Jadi nggak apa-apa, jalannya aja dulu supaya kebuka. Kalau enggak ketutup, ya kita nggak bertumbuh. Ya, nah itu. Oke, lalu ya satu lagi. Nah ini paling penting ya, jalan Tuhan itu tak terselami. Ya, jangan takut, jangan lari. Tuhan yang akan berperang bagimu. Ya, nah ini ayat 13-14 ya. Perhatikan sama yang saya kasih warna ungu ya. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut ya, dan takut terhadap Firaun. Ya, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya. Ya, jadi jangan takut, berdirilah tetap itu maksudnya jangan lari. Ya, makanya saya tulis jangan lari. Ya, karena kita ya biasanya lari dari masalah kan, manusia sukanya demikian, jago lari bahkan dalam hal ini ya, lari dari masalah ya, ada masalah dalam relasi dengan seorang lari ya, bangun relasi, coba bangun relasi dengan orang lain, bermasalah lagi lari, makanya mungkin ya nggak maju-maju dalam relasi, nggak ketemu teman hidup, nggak punya teman hidup akhirnya mungkin misalnya karena itu ya. Masuk ke satu kantor ya, ada masalah, lalu lari pergi ke tempat pekerjaan lain, coba lamar ke kantor lain. Ya. Di pelayanan juga gitu, ada masalah dengan rekan pelayanan atau orang yang dilayani, ya lari ke ladang pelayanan yang lain. Ya. Mungkin begitu kita alami, ya, atau mungkin ke depan tergoda untuk begitu. Ya, nah ini dibilang jangan takut, tetap jangan lari, lalu tinggal lihat deh Tuhan berperang, yaitu lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya. Jadi Tuhan akan menyelamatkan dari musuh yang mengancam, yaitu Firaun dengan pasukannya yang hebat itu ya. Lalu perhatikan, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ya. Tuhan bilang dia akan menyelamatkan dan kali ini total gitu. Bukan cuma tulah-tulah ya, hantaman demi hantaman, tapi benar-benar hantaman yang fatal, final, mati di, ya kita lihat nanti di ayat itu ya. Nah, selanjutnya ya, di Laut Merah itu. Ya, lalu perhatikan terakhir ditekankan bareng-bareng. Ya, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, jadi anugerah sebenarnya nyatakan nggak perlu berperang. Ya, Tuhan yang akan berperang. Nah, nanti mau masuk tanah Kanaan kan juga demikian ya, diingatkan kembali. Tuhan yang akan berperang. Ya, Tuhan yang akan memberikan. Ya, dia sudah menjanjikan dia akan memberikan. Kamu tinggal merebut, maksudnya lakukan bagianmu masuk, ya ada perang-perang juga, tapi sebenarnya bukan mereka mengandalkan kekuatan mereka merebut tanah perjanjian itu. Tuhanlah yang akan berperang. Dan di Alkitab itu nyatakan demikian. Dan di perjanjian baru ya ini, bicara soal anugerah keselamatan itu, Tuhan yang berperang menyelamatkan kita teman-teman dari kuasa maut, dari si jahat, ya, sehingga kita selamat, ya, bebas dari kuasa dosa, kita bisa hidup bagi Dia, termasuk juga kita terus bertumbuh makin serupa dengan Dia, itu sebenarnya Tuhan yang berperang. Bagian kita tinggal memunculkan di dalam perkataan, dalam perbuatan kita sehari-hari. Nah ini yang menyatakan. Nah, teman-teman kalau mungkin sekarang kayak kamu takut, ya, atau mulai dikuasai rasa takut, mulai berpikir untuk lari atau jangan-jangan sudah lari nih dari satu pelayanan atau dari satu pekerjaan, atau tanggung jawab lain yang Tuhan suruh kerjakan untuk menyatakan kemuliaan namanya. Nah jangan takut, jangan lari, ya stay di situ. Tuhan akan berperang. Kamu jadi alatnya. Dia bekerja di dalam dan melalui kamu. Ya, itu yang kemarin sebenarnya saya nyatakan, yang saya bukakan pada teman-teman ya. Yang ditulis itu ketika Musa memukul Sungai Nil, sebenarnya yang memukul Sungai Nil itu adalah Tuhan. Ya. Musa tangkap itu teman-teman. Makanya dia berani terus maju hadapin Firaun yang kekeh, berkeras hati, ngebandel sedemikian rupa.
ya termasuk nanti hadapi kebandelan orang Israel yang maju terus memimpin mereka karena dia sadar itu Tuhan yang berperang bagi dia. Ya, teman-teman. Ya. Kalau memang kita yang mesti berperang lawan dunia, ya yang di belakangnya ada si jahat, ya pantas lari. Tapi karena Tuhan yang berperang, ya jangan takut, jangan lari. Ini yang Tuhan bilang. Ya, lalu apa yang selanjutnya kita lihat? Ya, nah, atau menampilkan Tuhan menggenapi. Ya, ini saya sekilas saja ya. Ya Tuhan berperang bagi umatnya. Ya, ini kalau teman-teman baca kan kemudian Firaun dan pasukan makin dekat, lalu terjadi benar-benar Tuhan berperang. Itu apa? Ya, tiang awan ya, atau tiang api. Ya, ini malam sebenarnya tiang api itu. Jadi dari yang tadinya di depan ke belakang mereka, ada di antara mereka dan pasukan Firaun. Lalu seperti di gambar itu daerahnya Firaun itu gelap, tapi daerahnya orang Israel itu terang. Ya, jadi ada tiang api itu, pasukan Firaun nggak bisa menjamah orang Israel. Ya, lalu berikutnya, ya slide berikutnya ya Tuhan perintahkan Musa ya, angkat tongkatmu. Lalu Musa lakukan itu ya semalam-malaman, lalu laut itu terbelah. Ya. Dan nanti selanjutnya kita bisa lihat orang Israel bisa menyeberang. Ya, boleh slide berikutnya? Ya, ini sekilas saja. Ya, ini gambar kartun teman-teman, tapi ini menggambarkan benar apa yang terjadi. Itu kalau teman-teman baca dengan cermat ya di perikop kita ataupun nanti juga pasal 15. Jadi laut itu sebenarnya terbelah, bukan hanya terbelah dia ke kanan atau ke kiri, tapi naik ke atas membentuk semacam dinding kayak situ sehingga orang Israel bisa lewat di tanah yang kering. Ya, dan itu jelas menunjukkan pekerjaan Allah ya. Memang ada ditulis ada pakai juga angin, tapi bukan semata angin yang menyebabkan itu, tapi Allah ya. Lalu ya seperti yang tadi itu ya, kelihatan juga di gambar digambarkan dengan tepat tiang api itu terus ngejagain di belakang. Ya, orang Mesir dengan segala pasukan tidak bisa menyerang menjamah. Ya. Oke, lalu berikutnya, terus kalau kita baca ya orang Israel selamat nyebrang, lalu Firaun dan pasukannya coba mengejar, ya, tapi di tengah laut itu menutup, ya, menelan mereka habis. Jadi memang kita diajak untuk lihat Tuhan berperang bagi umatnya. Jadi Tuhan menggenapi apa yang dia janjikan kepada orang Israel. Dan malam ini teman-teman, Tuhan menjanjikan itu kepada kita, kepada saya dan kepada tiap kamu teman-teman, bahwa dia akan berperang bagi kita. Jadi jangan takut, jangan lari. Dia sudah mengerjakannya di sepanjang sejarah dunia, sepanjang sejarah umatnya, dan tentunya pasti sejarah hidup kita juga. Dan ke depan juga dia akan terus berperang bagi kita, selama kita mau percaya kepada dia, melakukan bagian kita. Ya, itu. Dan lalu ya kita sampai ke apa yang menjadi tema kita. Boleh slide berikutnya, one kind of fear turn to another. Jadi kelihatan tadi kan, mereka sangat ketakutan, ya. Mereka takut kepada Firaun dan memilih ya nggak apa-apa deh daripada mati di padang gurun, balik aja jadi budaknya Firaun, melayani Firaun. Ya. Nah, tapi kemudian ya mereka melihat Tuhan ya menenggelamkan kereta-kereta Firaun itu dengan Firaun dan seluruh pasukannya. Ya, 30 ya. Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhampar di pantai laut ya. Jadi maksudnya ada yang tersapu sampai ke tepi pantai Laut Merah itu ya. Kereta-keretanya di dasar gitu ya, seperti kayak gambar itu tank di dasar, nggak bisa kemana-mana ya. Orang Israel ngelihat benar apa yang sebelumnya tadi disampaikan ya lewat Musa ya, selama-lamanya Tuhan akan menghajar, mengenyangkan orang Mesir karena mereka lihat di depan mata mereka, ya, Firaun dan pasukannya selama-lamanya enyah dari dunia ini. Ya, 31-nya, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan, kepada Musa dan hambanya itu. Ya, jadi tadi udah dibukain, masalah mereka itu takut yang salah, takut kepada Firaun, takut akan masa depan mereka. Harusnya takut kepada Allah, tapi mereka takut kepada Firaun. Dan sekarang Allah melakukan ya apa yang dia sudah rancang tadi, yang tak terselami oleh pikiran manusia, dan tergenapi apa yang dia rancang itu akhirnya benar-benar mengubahkan orang Israel itu. Takutlah bangsa itu kepada Tuhan, ya, dan mereka percaya kepada Tuhan.
Dan percaya di sini bukan sekedar percaya ngomong, tapi benar-benar takut karena hormat kepada Tuhan, lalu menaati Dia. Itu yang disampaikan. Yang mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Maksudnya mau taat kepada apa yang Tuhan sampaikan lewat Musa. Nah, takut akan Tuhan yang sejati, Alkitab menyatakan demikian. Yaitu kalau memang takut akan Tuhan, menyatakan takut akan Tuhan, memiliki takut akan Tuhan, akan taat kepada hukum-hukumnya, nggak akan berani melawan Dia. Coba-coba sekalipun enggak. Nah, ini mereka sudah punya ya rasa takut yang benar, takut kepada Dia yang harus memang ditakuti. Ya, dan saya mau ajak teman-teman untuk melihat gambar besarnya nih. Ada linknya yang disampaikan narator nih. Dan linknya itu dengan apa yang di depan teman-teman, yang kita pelajari pada waktu pertemuan kita yang pertama apa kedua ya, mulai masuk pasal 1 itu. Teman-teman ingat ada pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan dan tidak takut kepada Firaun? Ada yang ingat tahu? Dua perempuan itu, dua bidan, Sifra dan Pua. Kan Firaun suruh kalau perempuan Ibrani melahirkan laki-laki, ya langsung kamu bunuh aja. Ya, tapi Sifra dan Pua dibilang karena takut akan Tuhan, mereka berani tidak menaati Firaun. Dan dengan kecerdikan mereka, ya mereka kasih alasan. Perempuan Ibrani itu kuat, ya kita belum sempat bikin apa-apa, ya, mereka sudah ngurusin bayinya, nggak sempat dibunuh. Yaitu mereka dengan berani dan cerdik menghadapi perintah Firaun. Ya, dan kontras sebenarnya dengan orang Israel ini, teman-teman. Ya, kita lihat kan waktu Musa coba ngomong sama Firaun, diperberat, mereka nyalain Musa. Ya, lalu kemudian ya tadi sampai mereka sudah mengalami, mereka lihat 10 tulah itu ya, bisa bebas dari Mesir, tapi mereka masih memiliki takut kepada Firaun, takut akan masa depan. Kontras dengan Sifra dan Pua. Tapi kita bisa lihat teman-teman ketika meling ini, ya sekarang mereka sama. Mereka akhirnya menjadi sama seperti Sifra dan Pua. Seluruh orang Israel yang keluar ini. Ya paling nggak mayoritasnya lah. Tapi tentunya masih proses ya. Tapi sudah berubah memiliki rasa takut yang benar. Nah ini mau berbicara apa? Kalau saya melihatnya berarti ya Tuhan mau dinyatakan gitu bahwa Tuhan menghendaki semua umatnya memiliki rasa takut yang benar, takut akan Dia, yang diwujudkan dengan tindak ketaatan, bahkan berani menghadapi ancaman yang paling besar sekalipun kayak Sifra dan Pua, ataupun ya orang Israel ini akhirnya hadapi Firaun juga kan. Ya, cuma mereka berbeda dengan Sifra dan Pua. Ya, nah, teman-teman, berarti termasuk Anda dan saya. Tuhan pengen kita memiliki rasa takut yang benar. Ya, dan kemudian rasa takut itu juga makin lama makin baik, makin sempurna, takut akan Dia. Kita lihat nanti orang Israel masih harus berproses dalam rasa takut akan Tuhan. Tapi di sini mereka sudah masuk sampai ke titik yang benar. Ya. Lalu juga satu lagi teman-teman dalam perenungan saya. Berarti Tuhan bilang, kamu mau ngalami yang kayak apa nih? Yang kayak Sifra dan Pua, langsung takut akan Tuhan, ya sehingga Tuhan bangga, aku bangga akan kamu. Makanya dicatat kan, Tuhan kasih berkat khusus buat Sifra dan Pua itu punya keturunan, ya langsung diberkati. Ya, tapi orang Israel ini, ya harus susah payah dia sudah pergi, ya karena dia belum beres dalam masalah rasa takut yang benar ini, dia mesti balik lagi, ya posisi yang terjebak, ketakutan, lihat Firaun ngejar, ya datang mendekat, ya lalu kemudian sampai ya seperti tadi sangat ketakutan berseru-seru. Ya, jadi kamu mau belajar dari cara yang mudah atau cara yang sulit? Aku akan terus bekerja mengubahkan kamu tinggal pilih. Ya, kerinduan saya, ya teman-teman memilih cara yang mudah. Itu ya langsung takut akan Tuhan saja yang diwujudkan dengan setiap tindakan kita di dalam berbagai hal, berbagai bidang yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan ini harus demikian karena ini kehendak Tuhan dan guru kita. Boleh saya berikutnya? Ya, ini kemarin saya baru bagikan juga ini di pembinaan PKK PMK UP ya. Ini Tuhan Yesus inginkan kita murid-muridnya juga demikian, memiliki rasa takut yang benar,
Tuh di Matius 10 ayat 28 teman-teman. Ini yang Tuhan Yesus utus murid-murid berdua-berdua bermisi kerjakan panggilannya. Ya, Tuhan bilang seperti itu. Do not fear those who kill the body, but are unable to kill the soul, but rather fear Him who is able to destroy both body and soul in hell. Jadi jangan takut kepada manusia yang cuma bisa membinasakan tubuh, ya, tapi nggak bisa membinasakan jiwa. Tapi takutlah kepada Dia yang sanggup, ya, bukan saja membinasakan tubuh, tapi juga jiwa di neraka. Siapa Dia? Ya Allah. Ya, nah ini kita diminta untuk takut akan Allah. Dan ini diberikan supaya mereka berani kerjakan misi, ya, walaupun itu baru magang berdua-berdua, teman-teman. Tapi Tuhan Yesus sudah kasih itu. Nah ini satu hal penting yang Tuhan mau kita tangkap atau tangkap kembali, teman-teman. Kita mesti hanya takut akan Dia, gitu. Supaya kita bisa kerjakan misi yang Dia berikan kepada kita. Ya, seperti saya sebagai hamba Tuhan, ya, mungkin PNS, ya, ASN ya sekarang, ya, ataupun di swasta, ya, dengan berbagai bidang yang Tuhan percayakan teman-teman masuki, kerjakan misinya yang sama ini sudah ditanamkan sejak siswa, mahasiswa, dan alumni. Anda dan saya, teman-teman, mesti memiliki rasa takut akan Dia yang terus-menerus dibenahi atau terus-menerus dibuat makin baik, makin sempurna, makin takut akan Dia. Ya. Kalau enggak, ya kita enggak akan maju. Ya, perhatikan orang Israel itu bahkan baru kayak di titik nol atau mungkin baru 1 atau 2 kilometer gitu, masih banyak kilometernya, dia sudah sangat takutnya kelihatan. Gitu. Ya, dan ini saya lihat benar-benar teman-teman, ya banyak alumni-alumni nggak masuk ke bidang di mana Tuhan kerja. Tuhan panggil dia untuk kerjakan misi yang sudah ditanamkan sekian lama dengan begitu banyak anugerah dikaruniakan lewat banyak orang, banyak momen-momen pembinaan sampai camp-camp besar yang miliaran biayanya, ya karena takut yang nggak benar. Ya, mulai dari takut kepada yang ada di situ orang-orangnya korup semua, ya di situ nggak ada yang sama-sama Kristen atau nggak ada yang sama-sama anak PMK, ya atau di situ pekerjaannya sulit, ya mungkin terpencil, gitu ya, kayak Samuel ditempatkan di tempat terpencil, saya ya beranilah terus berkarya di situ gitu, menghadapi kondisi yang ada ya, atau ya bos dan lain-lain itu yang sangat kejam, gaji yang kecil, penghidupan sulit, mungkin sulit juga dapat teman hidup gitu, nanti nggak bisa mengerjakan amanat Tuhan untuk beranak cucu dan lain-lain, atau takut soal keluarga yang mesti ditinggalkan, penghidupan keluarga dan lain-lain ya. Saya juga memiliki itu teman-teman. Hanya ketika saya bisa memiliki takut yang benar atau mulai beralih ke takut yang benar itu, ya saya bisa melangkah kerjakan panggilan Tuhan sampai sekarang. Ya. Sudah 19 jalan 20 tahun sebagai hamba Tuhan full time di Perkantas. Kamu juga demikian. Dan akan ada tiba masa-masanya ya atau kondisi-kondisi tertentu yang Tuhan hadirkan, kamu akan diuji ya, kamu tetap atau apakah kamu masih memiliki rasa takut akan Dia itu atau kamu sudah beralih takut yang lain. Ya. Jadi mari berdoa dan berjuang supaya kita punya rasa takut yang benar ini. Ya, oke, boleh. Berikutnya ada beberapa perkataan baik yang perlu dicamkan, teman-teman. Yang ketika persiapan saya ingat atau saya dapatkan ini. Yang pertama dari Oswald Chambers, ya, dia bilang, the remarkable thing about God is that when you fear God, you fear nothing else. Whereas if you do not fear God, you fear everything else. Ya, ya ini memang benar, teman-teman. Kalau di Alkitab ditunjukkan demikian, termasuk di perikop kita. Ya, kalau kita takut akan Tuhan, nggak ada lagi yang kita takuti. Tapi kebalikannya, kalau kita nggak takut akan Tuhan, kita akan takut kepada macam-macam hal gitu. Kita takut sama orang tua kita takut mungkin sama teman-teman kita, sama calon teman hidup atau teman hidup kita takut sama atasan, sama rekan-rekan kerja, bahkan mungkin bawahan juga yang menuntut ini, memaksakan ini, mengancam itu, dan lain-lain. Ya. Kita takut sama masyarakat sekitar ketika misalnya kita mau hadir di situ bermisi atau bertingkah laku berbeda misalnya. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, ya nggak otomatis sih langsung kayak Rambo atau pendekar-pendekar gitu yang langsung maju gitu ya. Tapi kita akan maju walaupun mungkin perlahan.
walaupun mungkin agak ada mundur-mundurnya dikit atau sempat berhenti, tapi pada akhirnya akan maju karena sadar bahwa yang harusnya ditakuti, ditaati perintahnya, dan dia akan sertai, dia mampukan, dia genapi rencananya itu adalah Tuhan. Bukan Firaun-Firaun dalam tanda petik yang ada di sekitaran kita atau di hadapan kita. Nah, teman-teman, pilihlah takut akan Tuhan. Terus pilih takut akan Tuhan. Ya. Lalu satu lagi yang perlu dicamkan, nah ini Charles Spurgeon ya, dia ngomong tentang takut akan Tuhan seperti ini. The fear of God is the death of every other fear. Like a mighty lion, it chases all other fear before it. Jadi dibilang kayak singa rasa takut akan Tuhan itu. Nanti yang lain juga akan dikejar, dibinasakan. Dan memang demikian teman-teman. Ya, seperti tadi saya bilang, nggak langsung kita sempurna ya dalam takut akan Tuhan. Tapi ketika mulai ada, gitu kita Tuhan mulai anugerahkan itu, kita mau memegangnya, ya, melengkuhnya, ya, nanti sedikit demi sedikit dia akan mengikis ya ketakutan-ketakutan yang lain. Ya, saya alami itu dan saya pikir teman-teman juga ya. Dulu masuk kampus kan, ya takutlah kalau pelayanan misalnya, tapi mulai ambil pelayanan yang kecil. Kemudian rasa takut akan masalah studi, masalah-masalah lain mulai berkurang atau mulai hilang. Kita ambil pelayanan lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Bahkan kayak saya ini sampai ya full time diambil, tinggalkan dunia farmasi. Teman-teman juga mengalami yang serupa saya pikir. Nah, cuma apakah ke depan terus demikian ya mesti dimulai dengan ada atau adakan lagi rasa takut akan Tuhan itu. Nanti yang lain akan dimangsa habis. Ya. Oke, lalu iya satu lagi boleh berikut ini ya, ini dari Victoria Austin ya, ini ya satu hal yang saya setuju dari perkataannya yang saya tampilkan ini ya. Fear is the thief of opportunity. Ya. Jadi ketakutan itu adalah pencuri dari kesempatan. Yang tadi saya singgung ya, banyak alumni Tuhan kasih kesempatan untuk masuk di tempat-tempat yang strategis sebenarnya, atau jelas tempat yang ya kelihatannya guram atau enggak bermasa depan, tapi di situ bisa kerjakan visi misi Tuhan, bisa berdampak, tapi karena ketakutan akhirnya ya kesempatan itu kairos gitu kan bahasa Alkitabnya ya, itu hilang dan tak pernah kembali. Ya, termasuk ya kesempatan berelasi, punya teman hidup yang mendukung, ya, karena masalah ya beda suku orang tua nggak setuju atau karena beda strata ekonomi, ya, sinamot atau lain-lain nggak berani sehingga ini nggak jadian, ya, teman hidup seharusnya jadi teman hidup yang sama-sama hidup melayani Tuhan nggak jadi atau tertunda sekian lama, ya hilang nih kesempatan. Ya, jadi jangan biarkan teman-teman ketakutan yang salah yang mencuri kesempatan-kesempatan istimewa yang Tuhan berikan kepada kamu saat ini atau di waktu ke depan. Ya, apapun yang Tuhan bukakan, ambil. Dan kamu hanya bisa mengambil ketika kamu punya takut yang benar, takut akan Tuhan, bukan takut yang salah. Ya, oke, boleh berikutnya. Nah, ini karena tadi cewek, ya, perempuan. Nah, ini saya tampilkan tentang perempuan dari Alkitab. Charm is deceitful, beauty is vain. Ya, jadi apa kecantikan, keanggunan itu semuanya menipu, sia-sia. But a woman who fears the Lord is to be praised. Ya, ini buat teman-teman perempuan ingat ini ya. Secara khusus nih dibilang sama Tuhan mesti takut akan Dia. Ya, bukan masalah cantik atau charming. Oke, lalu lanjut. Ya, saya pikir ya saya mau tutup dengan apa yang saya bilang tadi di awal ya. Saya mau ceritakan gitu ya. Tuhan pun demikian adanya pada saya, teman-teman. Ya, seperti tadi saya bilang banyak kekhawatiran saya. Saya khawatir juga salah satunya soal penghidupan, terutama ketika Tuhan mulai menyatakan panggilannya dan apalagi ketika makin jelas gitu panggilannya bagi saya jadi hamba Tuhan full time seumur hidup, lalu habis itu lebih makin jelas lagi gitu ya, perkantas persekutuan kantong terbatas gitu ya. Tuhan kasih saya ayat ini teman-teman ya, terutama Matius 6 terutamanya yang ayat 33 itu, tapi ya seperti biasa lah, nggak bisa lepas dari konteks kan. Ya itu Matius 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan bilang ya, kerjakan panggilan, hadirkan kerajaanku lewat pelayanan mahasiswa di perkantas ya, dengan apa yang karunia, kesempatan yang kuberikan, nanti ya semuanya akan ditambahkan. Itu saya
khawatir akan masalah kehidupannya. Dan ini kan kalau lihat ayat di atas dan di bawah, itu kan demikian ya teman-teman. 31-nya aja misalnya, janganlah kamu khawatir. Di atas ayat 31 itu banyak juga muncul kata jangan khawatir. Ya, khawatir ya sama juga takut ya, tapi sini soal apakah yang akan kamu makan, apakah yang kamu minum, apakah yang kamu pakai. Ya, Tuhan bilang tuh bangsa-bangsa lain memang takut akan itu. Ya, takut nggak tercukupi, sehingga mereka mengejar sampai dapat hal itu jadi utama dalam hidup mereka. Nah, tapi Bapakmu surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, hadirkan dulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ini kata Tuhan Yesus. Soal ditutup lagi, janganlah khawatir karena hari esok. Ya, ya, seperti saya bilang, itu saya sudah seringkali singgung ya, saya 19 tahun di Perkantas, jalan tahun ke-20, dan saya ngalamin teman-teman, apa yang Tuhan berikan ya dia penuhi. Dan ya kalau dilihat, ya seperti tadi sedikit banyak saya sharingkan juga, ya jalannya tak terselami gitu, membingungkan, menakutkan, ya gimana soal penghidupan saya, penghidupan keluarga, lalu gimana saya bisa mengerjakan panggilan, saya cuma S1 farmasi, ya lalu kebutuhan-kebutuhan lainnya, ya. Tapi Tuhan mencukupkan dan cukupkan dengan luar biasa. Nah itu saya sudah sering sharingkan juga, dan saya mau sharingkan hal yang ya saya baru alamin. Ya kalau teman-teman perhatikan, ya saya berada di tempat yang berbeda. Biasanya kan saya di tempat yang lain ya posisinya. Nah ini teman-teman, inilah salah satu jawaban Tuhan atau pemenuhan janji Tuhan. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, mungkin teman-teman sudah seringkali juga dengar ya saya khotbahkan atau di KTB atau ya kalau di BSI ada juga kelompok diskusi dan kelompok PA saya sharingkan ya. Masuk pandemi, ya, saya sangat kesulitan pelayanan karena masih pelayanan online. Sementara lingkungan saya tinggal itu cuma beda satu rumah, ada masjid yang sound-nya itu kayak artis manggung, sangat mengganggu. Ya, dan saya mesti pelayanan online di rumah. Ya, salah satu yang rutin kan hari Jumat ya, mereka Jumatan. Ya, suara mereka jauh lebih kencang ya dengan sound-nya karena sound-nya diarahkan keluar. Ya, saya sangat terganggu. Pertama ya saya terganggu karena mikirin coba nanti dengerin suara-suara yang lain lebih kencang daripada suara saya. Lalu kemudian juga saya konsentrasi menyampaikan juga terganggu. Ya, ataupun saya persiapan terganggu, saya mau istirahat terganggu. Ya, keluarga saya juga dalam pekerjaan ataupun belajar ya, dan mereka makin banyak juga acaranya ya, karena kan ya mereka sudah punya sound, mungkin mereka berpikir dipakainya soundnya sangat hebat kayak artis itu. Makin banyak acara mereka ya, latihan rebana, kasidahan itu disiarin, corongnya keluar kenceng-kenceng, ya, bahkan arisan juga di situ kenceng-kenceng ya. Lalu lingkungan sekitar ya, ada masyarakat yang juga suka ngumpul-ngumpul depan rumah kami itu dengan segala keberisikannya, ataupun juga membuat kami takut karena mereka misalnya ya pandemi, mereka masa bodoh aja nggak pakai masker dan lain-lain, mau keluar rumah aja kami takut gitu kalau sekedar mau jalan dan lain karena banyak yang nggak pakai masker. Tapi yang paling utama adalah yaitu mengganggu pelayanan teman-teman. Ya, tempat saya itu di Pondok Cina ya, di seberang kampus UI. Ya, lalu ya, ketika saya sudah sampai ke titik saya melihat panggilan Tuhan kepada saya terganggu. Ya, saya nggak bisa maksimal mengerjakan, saya mulai berdoa. Gitu. Dan kemudian Tuhan memunculkan, ya saya lihat demikian, ya perlu berdoa minta tempat yang baru. Gitu. Bisa lebih konsentrasi, persiapan, konsentrasi pelayanan online, entah KTB, kelompok kecil, rapat-rapat, sampai ya khotbah-khotbah seperti ini, ya, ya doakan aja gitu. Ya, lihat Tuhan sudah cukupkan. Gitu ya. Sebelumnya teman-teman saya selalu kontraktor, maksudnya selalu ngontrak rumah, tapi mulai dari 2013 bisa di rumah saya yang di Pondok Cina itu. Ya, dan di situ juga Tuhan berikan dengan visi itu jadi tempat pelayanan. Mahasiswa UI bisa datang, ya, alumni-alumni juga bisa datang, berbagai kegiatan pelayanan diadakan. Ya. Terakhir udah masuk masa pandemi itu masih ya kegiatan-kegiatan PAK Depok itu dilakukan dari rumah saya. Tapi kemudian semuanya itu mulai terganggu, saya mulai doakan aja ya, dengan yakin karena ada janji ini, cari dahulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, yang mulai berdoa sejak
gangguan itu 2020 gitu. Ya. Lalu sekarang tergenapi. Gitu. Saya sudah punya rumah yang baru. Ya, tapi sebenarnya saya sempat berpikir juga gitu ya, masa sih soal berisik aja lu minta satu rumah yang baru? Rumah yang baru berarti rumah yang sudah Tuhan anugerahkan ya nggak dipakai lagi itu atau difungsikan untuk hal yang lain. Lalu apakah Tuhan harus mengerahkan sumber dayanya untuk memberikan? Ya, saya bergumul berat di situ gitu. Ya, khawatir soal pelayanan masih akan terganggu, khawatir juga doa-doa saya nggak terjawab gitu ya. Lalu tapi ingat hal-hal seperti ini gitu. Bahwa Tuhan memang rancangannya ya tak terselami, termasuk juga ada macam-macam gangguan itu, ya lalu termasuk ya saya mendoakan lama, lalu bersama istri juga mencari sudah cukup lama tempat ini juga ada 2 bulan kami cari akhirnya menemukan tempat ini. Ya. Banyak kekhawatiran. Masuk juga kemudian anak saya lulus mau masuk SMA kan, kami mendoakan, memikirkan dan kemudian memasukkan di SMA Penabur Kota Wisata. Jadi jauh dari rumah Pondok Cina. Lalu berdua terus mulai memikirkan di sini. Ini di kota wisata, jadi nggak jauh dari sekolahnya. Ya, tapi ya masih sulit gitu karena harga-harga di sini mahal, ya rumah-rumahnya. Lalu sempat juga ada pemikiran-pemikiran lain, misalnya muncul, apakah misalnya ya udah tetap aja di Depok gitu, atau cari tempat yang lain, ya, atau bikin ruang kedap suara di rumah yang di Depok, ya, atau di sini cuma ngontrak saja. Tapi ya, terus Tuhan munculkan, Tuhan terus jawab, ya, terutama diingatkan tentang ini gitu, nggak usah khawatir tentang apapun. Selama saya memang terus hidup mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, dalam artian ketika masalah gangguan suara yang berisik itu bukan masalah pribadi saya nggak mau diberisikin, tapi karena memang benar-benar pelayanan yang Tuhan percayakan ke saya itu terganggu, saya nggak bisa maksimal, Tuhan pasti akan penuhi janjinya. Dan walaupun panjang dan lama. Jadi terus berdoa, ada banyak pemikiran, ada banyak saran, ya Tuhan sudah menjawab. Saya sudah punya rumah yang baru ini. Kondisinya tenang, tempatnya juga lebih besar. Ya ini kayak full furnish juga, banyak fasilitas ditinggalin pemilik lama. Sehingga kami bisa tinggalin barang-barang kami juga di rumah yang di Depok. Dan itu juga ya diutamakan nanti bisa juga untuk pelayanan, untuk membantu orang, dan kami bisa pelayanan dari sini. Gitu. Ya saya sangat bersyukur dan sangat terharu, sangat kagum gitu bagaimana Tuhan memang punya rancangan yang sangat luar biasa gitu. Banyak hal yang saya bisa ceritakan. Misalnya salah satunya bisa dapat rumah ini setelah pakai 5 agent. Dan ya, jadi agent yang kelima baru kami bisa menemukan rumah ini sebenarnya. Dan sebenarnya kami nggak mau. Kenapa? Karena dia jelas besar, full furnish, harganya di luar budget kami, akan sulit mencari, tapi dengan cara Tuhan lewat agent itu terus mendesak, lalu kemudian dia membantu juga untuk menawar ke pemilik, akhirnya ini harganya turun jauh, tapi masih tinggi juga, ya akhirnya ya saya terus kemudian istri saya juga meyakini, kami terus berdoa, kami perjuangkan untuk KPR juga banyak perjuangan, karena ada yang bilang nggak bakalan bisa dapat gitu, karena saya kan ya itu perkantas, persekutuan kantong terbatas, walaupun karyawan tetap, gajinya terbatas, bank sulit kan. Lalu istri saya gajinya memang berlipat dari saya, tapi dia kontrak di LSM kan, NGO kan sistemnya demikian. Ada yang udah bilang nggak bakalan bisa, tapi kami terus berdoa, ya Tuhan berikan, kami bisa dapat rumah ini. Ya bayangkan teman-teman, hal yang dari sudut pandang manusia kayaknya hal kecil, gitu. Suara berisik, effortnya mesti besar untuk bisa ada, Tuhan berikan. Ya, nah ini teman-teman. Jadi ya nggak perlu khawatir atau takut, ya tentunya takut yang nggak benar ya, takut yang nggak tepat, tapi perlu punya takut akan Tuhan. Ya, nanti akan mengalami apa yang Tuhan sudah tunjukkan atau tunjukkan kembali lewat firman-Nya ini. Ya, jadi mari kerinduan saya dan doa saya
kita semua, ya teman-teman semua, ya bisa menjalani hidup ke depan. Ya, bahkan tiap pagi gitu kita bangun, kita punya komitmen untuk hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada manusia atau kepada apapun. Supaya kita bisa terus kerjakan misinya. Kita alami dia bekerja di dalam dan melalui kita. Dia bentuk kita dan kemuliaannya dinyatakan di dalam dan melalui kita. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kami bersyukur kami bisa melihat dari kisah orang Israel, mereka yang tadinya memiliki rasa takut yang salah, yang mereka entah sadari entah tidak, yaitu lebih takut kepada manusia, kepada Firaun yang sudah memperbudak mereka sekian lama, bukannya takut kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah menyatakan diri kepada mereka dan menyatakan rencana untuk membebaskan mereka, mengeluarkan mereka dari perbudakan, membawa mereka ke tanah perjanjian, menikmati tanah perjanjian itu, dan di sana hidup hanya melayani Engkau, satu-satunya Allah yang sejati. Engkau juga sudah menyatakan kuasa-Mu dengan menghajar ilah-ilah orang Mesir dan Firaun serta seluruh orang Mesir. Tapi mereka masih tetap memiliki rasa takut itu. Tapi syukur kepadamu ya Tuhan, lewat rancangan-Mu yang tak terselami, yang mungkin membingungkan, yang tampaknya mungkin sebagai satu strategi yang buruk, strategi yang bahkan gila dan bodoh. Engkau seturut hati-Mu yang mengasihi mereka, seturut hikmat-Mu mengubahkan rasa takut mereka itu kepada rasa takut yang benar, yaitu rasa takut akan Engkau. Lewat apa yang Kau kerjakan. Kau memimpin mereka masuk kepada situasi yang sulit, terancam oleh Firaun dan pasukannya, tapi kemudian Engkau berperang bagi mereka sesuai dengan janji-Mu. Dan mereka melihat bagaimana Firaun dan pasukannya mati di dasar laut. Mereka Engkau selamatkan. Dan mereka tiba pada rasa takut yang benar, yaitu rasa takut akan Engkau. Yang ditunjukkan dengan percaya kepadamu dan percaya kepada hamba-Mu Musa. Ya Tuhan, kalau lewat ini semua, Engkau mengajar dan mengingatkan kami kembali bahwa kami juga seharusnya memiliki rasa takut yang benar, yaitu rasa takut kepada Engkau, Allah, pemilik kuasa yang paling tinggi, yang bukan hanya bisa membinasakan tubuh, tetapi juga bisa membinasakan jiwa. Bukannya kepada manusia yang hanya bisa membinasakan tubuh atau apapun lainnya yang juga hanya membinasakan tubuh. Tuhan, Kau yang mengetahui pergumulan kami masing-masing, ubahkan ya Tuhan, kalau mungkin kami perlu Engkau ubahkan, atau mungkin perlu diperkuat rasa takut kami akan Engkau, menghadapi hal-hal yang Tuhan pimpin untuk kami kerjakan saat ini ataupun di waktu ke depan. Biarlah kami memiliki rasa takut yang benar akan Engkau ya Tuhan, dan akhirnya bisa mengalami Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan di atas semua itu, kami bisa mengerjakan misi yang Tuhan berikan. Apapun tantangannya, apapun ancamannya, berapapun harga yang harus dibayar. Sehingga lewat semuanya itu, nama-Mu bisa dimuliakan ya Tuhan. Kiranya anugerah-Mu cukup bagi kami ya Tuhan, untuk menerapkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, kembali ke MC. Kakak Abang, teman-teman, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang nanti akan tertera di layar kita masing-masing. Jadi untuk itu silakan Kakak Abang boleh siapkan m-banking-nya atau mungkin mau di-screenshot dulu, silahkan. Di dalam menggenapkan visi Tuhan yang kita kerjakan di dunia ini, mari kita ketahui dan renungkan bersama bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dan itu cukup bagi kita. Tuhan adalah gembalaku. Mari nyanyikan lagu ini sebagai respon kita atas firman Tuhan hari ini. Tuhan adalah gembala.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika Tuhan mencukupkan apa yang kami butuhkan dari apa yang kami telah dapatkan daripadamu, telah kami serahkan kembali kepadamu ya Bapa. Tuhan yang boleh memberkati setiap persembahan yang boleh terkumpul. Tuhan juga boleh berikan hikmat kepada setiap pengurus tim PA sehingga boleh mengelola persembahan yang terkumpul dengan baik dan juga Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kakak Abang, ibadah kita sudah selesai, kita akan mendengarkan pengumuman dan nanti akan dilanjut ke pembagian kelompok sharing di beberapa breakout room. Kepada Kakak Abang tim PA, aku persilahkan. Terima kasih. Selamat sore kakak abang semuanya. Aku akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, bagi jemaat yang bersedia untuk masuk ke dalam kelompok PA tetap, itu bisa menghubungi tim PA. Jadi kelompok PA tetap ini nantinya di setiap minggu akan ada di kelompok yang sama, supaya tujuannya ya bisa lebih mengenal satu dengan lainnya dan juga lebih mengetahui juga ya bagaimana perkembangan dan juga ya pergumulan-pergumulan yang ada dan bagaimana meresponi dan juga aplikasinya gitu di kehidupan sehari-hari. Dan untuk BSC We Need a Better King itu bisa dinikmati di channel YouTube Tim PA Jakarta. Dan untuk kehadiran BSC selanjutnya, kakak abang semua hanya perlu untuk konfirmasi saja dari email yang akan dikirimkan oleh tim PA. Oke, selanjutnya. Yang bersyukur untuk pelayan BSC kita pada hari ini. Jadi tadi untuk eksposisi ada dari Bang Febian, lalu juga MC ada Halomoan Siahaan dari UNJ 2015, dan untuk pemusik ada Kak Vanessa Berhito dari BINUS Angkatan 2008. Terima kasih untuk pelayanannya. Lalu untuk BSC selanjutnya, kita akan ada lagi di tanggal 27 Agustus 2022 dengan tema Who is like you, O Lord? Dan ini berbentuk PA, jadi sangat disarankan untuk kakak abang semua untuk bisa mem-PA-kan dulu kalau sudah ada waktu atau membaca perikop terlebih dahulu supaya nanti di dalam kelompok sudah mengetahui gambaran besar dari perikopnya sehingga lebih baik di dalam PA nantinya. Dan ini akan diambil dari Keluaran 15 ayat 1 sampai 21. Oke. Ya, jadi kita akan masuk ke dalam pembagian kelompok. Jadi untuk kakak abang harap menunggu dan kita akan segera masuk ke kelompok untuk sharing satu dengan lainnya. Terima kasih. Selamat sharing.